Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Sir Henry. Kali ini saya akan membahas materi untuk anak-anak kelas 11, yaitu materi dasar program linier. Ya anak-anak ya, program linier ini nanti kita akan menjawab soal cerita. Dan soal ceritanya itu akan kita ubah menjadi kalimat matematika atau model matematika, contohnya seperti ini nanti. Nah, kita untuk menjawab soal itu kita harus menggambar daerah penyelesaiannya. Nah, kali ini saya akan contohkan bagaimana menggambar daerah penyelesaian dari dua pertidaksamaan ya. Misalnya saya punya soal seperti ini. Gambarkan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2x tambah y lebih besar atau sama dengan 4, 2x tambah 3y lebih besar atau sama dengan 6, dan x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Nah, yang dua ini hanya syarat tambahan yang menunjukkan bahwa dia maunya x-nya positif, y-nya positif. Nah, kalau x-nya positif, y-nya positif, maka nanti HP-nya ada di daerah kuadran 1 pada sistem koordinat kartesius atau bidang kartesius ya. Nah, kedua pertidaksamaan ini ketika kita gambar nanti akan dalam bentuk garis karena dia adalah pertidaksamaan linier pangkat 1 ya. Nah, untuk menggambar garis kita minimal membutuhkan dua buah titik. Nah, titik itu didapatkan melalui koordinat. Jadi kita harus tahu x dan y-nya karena koordinat titik itu berupa x dan y. Nah, kali ini kita akan mencari dulu koordinat masing-masing garis ini adalah apa ya. Jadi kita akan mencari koordinat titik yang melewati garis tersebut ya. Caranya adalah seperti ini. Kita tulis dulu ya. Misalnya kita mau gambar yang ini. Kita ubah dulu menjadi persamaan ya. 2x tambah y sama dengan 4. Nah, untuk menggambarnya kita membutuhkan dua buah titik. Nah, untuk mencari titik itu salah satu caranya adalah seperti ini. Kita gambar tabel. Tabelnya kita bagi menjadi dua baris. Lalu kita bagi lagi menjadi 3 kolom. Nah, kenapa ada dua baris? Nah, karena kita tadi membutuhkan x dan y. Nah, kenapa ada dua kolom tersisa? Karena kita nanti membutuhkan dua buah titik. Untuk membuat satu buah garis minimal harus ada dua buah titik. Nah, ini nanti kita isi dengan angka-angka ya. Yang salah satunya boleh kita yang menentukan sendiri. Nanti satunya lagi harus dihitung menggunakan persamaan yang mau kita gambar ya. Nah, kita boleh pilih yang mana aja. Boleh kamu tentukan x-nya, boleh kamu tentukan y-nya. Nah, karena ini ada dua kolom, dua titik, maka kita akan gunakan dua-duanya ya. Nanti yang pertama x-nya kita tentukan, yang kedua y-nya yang kita tentukan. Nah, karena angkanya bebas, maka kita boleh memilih angka apa saja. Tetapi makin besar angka yang kamu pilih, nanti gambarnya akan makin besar juga. Ya, untuk itu saya biasanya memilih angka 0, karena angka 0 itu mudah dihitung dan angkanya kecil. Misalkan kita tentukan x-nya 0, maka y-nya harus dihitung. Jadi yang bisa kamu tentukan hanya salah satunya aja. Nah, untuk menghitung y-nya menggunakan persamaan yang mau digambar. Kita kan mau menggambar 2x tambah y sama dengan 4. Maka x-nya kamu ganti jadi 0. 2x itu 2 kali x, maka 2 kali 0 karena x-nya diganti jadi 0 ditambah y sama dengan 4. 2 kali 0, 0 ditambah y sama dengan 4. 0 tambah y itu jawabannya y, maka y-nya sama dengan 4. Jadi kalau x-nya 0, y-nya 4. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita gantian tentukan y-nya yang 0. Maka kali ini x-nya yang kita tentukan. Untuk menentukan x-nya menggunakan rumus ini lagi ya. 2x ditambah y sama dengan 0. Tetapi kali ini y-nya yang diganti jadi 0. Jadi ini 2x ditambah 0 sama dengan 4 ya. Sama dengan 4. Oke. 2x tambah 0 jawabannya tetap 2x sama dengan 4. Supaya tinggal x, maka 2-nya kita pindahkan. Kita pindah ruas. 2 kali x itu artinya 2 kali x. Perkalian dipindahkan jadi pembagian. Maka nanti x-nya sama dengan 4 bagi 2, 2. Nah, nanti titik yang kita dapatkan adalah titik 0,4 dan 2,0. Bacanya ke bawah ya, karena ini kan x, y. Jadi 0,4 dan 2,0.
itu untuk 2x tambah Y lebih besar atau sama dengan 4. Karena dia ada 2, maka kita akan membuat satu tabel lagi untuk yang kedua ya. Ini saya hapus. Jadi diingat ya anak-anak ya, dihitung menggunakan rumus persamaan yang mau kita gambar grafiknya. Oke, sekarang kita mau gambar yang kedua, yaitu 2x ditambah 3y lebih besar untuk menggambar kita ubah jadi sama dengan dulu ya, supaya bisa dihitung. Oke, kita gambar lagi tabelnya. Kita jadikan lagi 2 baris 3 kolom. Oke. Nah, seperti tadi kita tentukan salah satunya, misalkan ininya 0, maka yang dihitung adalah y-nya. Menghitung y-nya menggunakan rumus ini yang mau kita gambar. 2x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, karena x-nya 0, kita ganti x-nya jadi 0. 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 6. 2 kali 0, 0 ditambah 3y sama dengan 6. 0 ditambah 3y tetap 3y sama dengan 6. Maka y sama dengan 3 kali y dipindahkan jadi 6 bagi 3. Jadi y sama dengan 2. Jadi ini y nya 2. Nah gitu ya. Sekarang gantian y nya yang kita bikin 0, maka x nya yang kita hitung. Kita hitung menggunakan rumus ini lagi. 2x ditambah 3y sama dengan 6. Sekarang yang diganti 0 itu adalah y nya. Jadi ini tetap 2x ditambah 3y 3 kali 0, karena y nya kita ganti jadi 0 sama dengan 6. Nanti ini jadi 2x ditambah 0 karena 3 kali 0 0. 2x tambah 0 tetap 2x sama dengan 6. Maka x nya adalah 2 nya dipindahin jadi bagi 6 bagi 2 3. Jadi kalau y nya 0, x nya 3. Oke, tabelnya sudah lengkap, maka kita sudah bisa menggambar. Oke, ini kita hapus. Ya. Oke. Nah, untuk menggambar grafiknya, maka kita membutuhkan titik apa aja untuk garis pertama. Untuk garis pertama kita membutuhkan titik 0,4 dan titik 2,0. Untuk garis kedua kita membutuhkan titik 0,2 dan 3,0. Oke anak-anak, sekarang kita mulai gambar ya. Kita bikin dulu agak besar ya. Oke, kita butuh titik 0,4 dan 0,2. Berarti kita bikin agak ke tengah-tengah, ini 2-nya, ini 4-nya, karena ini sumbu y-nya ya. Lalu kalau x-nya kita butuh 2,0 dan 3,0 ya. Kurang lebih 2-nya yang ini, 3-nya yang ini. Oke, inilah yang disebut dengan titik 0,2. Inilah yang disebut dengan titik 0,4. Inilah yang disebut dengan 2,0. Inilah yang disebut dengan 3,0. Ya. Yang pertama hubungkan 0,4 dengan 2,0. 0,4 yang ini, 2,0 yang ini. Karena dia ada garisnya, maka kita gambarnya berupa garis lurus, garis penuh. Ya, maaf ya, nggak terlalu lurus. Lalu untuk yang kedua, 0,2 dihubungkan dengan 3,0. Nah, ini agak lurus ya. Sekarang kita akan tentukan daerah penyelesaiannya ya. Kita akan tentukan garis yang pertama dulu, yang ini. Ini tadi adalah garis yang pertama, yaitu 2x tambah y sama dengan 4 ya, lebih besar dari sama dengan 4. Nah, seperti biasa untuk menentukan daerah yang dihasil kita menggunakan titik uji. Titik ujinya yang paling gampang adalah titik ini, 0,0 ya. Titik ujinya 0,0. Nah, karena kita mau menentukan arsiran garis ini, maka kita tesnya ke garisnya ya. Garisnya adalah 2x tambah y lebih besar atau sama dengan 4. Nah,
kita ganti X dan Y nya jadi 0. Biar cepat ini langsung 0 aja ya, pasti hasilnya 0. Nah, 0 tambah 0, 0 lebih besar atau sama dengan 4. Nah, sekarang kamu pikirkan, benarkah pernyataan ini 0 lebih besar atau sama dengan 4? 0 itu lebih besar atau sama dengan 4, benar nggak? Jawabannya salah, karena 0 itu lebih kecil. Nah, karena 0,0 ini menghasilkan daerah yang salah, maka daerah benarnya adalah yang satunya lagi. Ini kan garisnya nih. Ini sungainya atau temboknya. Yang ke bawah sama yang ke atas saling bertentangan. Kalau ke bawah salah, maka ke atas benar. Maka nanti ini yang dihasil adalah ke daerah yang benar. Daerah benarnya adalah daerah yang atas. Karena ketika diuji dia menghasilkan daerah yang salah 0,0 nya. Jadi kamu tidak boleh menghasilkan 0,0 karena menghasilkan daerah yang salah. Oke, sekarang yang kedua, garis 2x sama ya, titik ujinya 0,0 aja. Sekarang kita yang kedua, 2x tambah 3y lebih besar atau sama dengan 6. Sama, pokoknya kalau ketemu 0 pasti hasilnya 0. 0 lebih besar atau sama dengan 6. Nah, apakah benar 0 itu lebih besar atau sama dengan 6? Coba dipikirkan baik-baik. 0 lebih besar dari 6. Ya, tentu saja salah. Karena 0 itu lebih kecil. Ternyata untuk garis kedua menghasilkan daerah yang salah juga. Maka tidak boleh diarsir ke bawah, tidak boleh diarsir ke arah 0,0, tetapi harus diarsir menjauhi dia, karena yang benar berarti daerah yang atas. Nah, itu ya nak ya. Oke, nah lalu di sini ada syarat. Syaratnya X lebih besar dari 0. Nah, kalau X lebih besar dari 0, X lebih besar dari 0 berarti yang ini dong. Garis yang ini ya. Nah, X lebih besar dari 0 berarti kita arsirnya ini nih, ke samping sana. Tuh, ini namanya D. Ini namanya X lebih besar dari 0. Karena semua yang lebih besar dari 0 dia ke kanan. Nah, sekarang ada Y lebih besar dari 0. Y lebih besar dari 0 berarti yang ke atas. Nah, ini kita arsir ke atas. Wow. Ya. Udah agak rumit ya sekarang ya. Nah, jadi daerah penyelesaiannya kemana? Daerah penyelesaiannya yang kena 4-4-nya. Ya, yang kena 4-4-nya. Otomatis yang kena 4-4-nya adalah daerah yang di sini. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Jadi daerah yang sini. Nah, oke, ini kan gambarnya udah agak banyak coretannya, maka akan saya gambar sekali lagi, tapi kali ini hanya yang HP-nya saja ya. Yang penting tadi kamu sudah belajar cara mengarsirnya. Nah, lalu yang diambil adalah yang kena 4-4-nya saja. Yang manakah yang kena 4-4-nya saja? Nah, perhatikan sekali lagi. Oke, tadi ini 2, ini 4, ini Y, ini 2, ini 3, X ya. Tadi 4 ke 0,4 ke 2,0 ya. Ini 0,2 ke 3,0. Nah, anak-anak, daerah HP-nya yang mana? Yang ini nih ya, yang ini perhatikan. Ini itu adalah X lebih dari 0, yang ini. Lalu ini adalah daerah HP untuk garis yang ini. Garis ini tadi HP-nya ke atas. Sampai sini dia berhenti nak, karena di sini udah nggak kena lagi nanti garis. Nah, ini nanti dia naik ke sini, nyambung dia. Nah, belok lagi dia. Baru nanti yang ini. Kalau yang ini adalah garis Y lebih dari 0. Ya. Nah, jadi HP-nya yang ini ya. Atau kalau saya gambar sekali lagi nih, ya saya gambar sekali lagi. HP-nya yang mana? Ini 2, 4, 2, 3. HP-nya yang ini lah. Nih, batasnya ini, dan ini. Itu batasnya. Nah, itu HP-nya. Himpunan penyelesaian dari
pertidaksamaan 2x tambah Y lebih besar dari 4, 2x tambah 3Y lebih besar dari 6. Ini HP-nya yang dihasil. Bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini ya. Pokoknya tandanya yang titik-titik ini ke sana. Oke ya, anak-anak ya. Oke, kalau misalnya masih bingung, boleh kamu lihat-lihat lagi video sebelum-sebelumnya yang tentang program linear juga. Oke. Semoga kalian mengerti dan video ini bisa membantu kalian dalam memahami materi program linear. Oke. Terima kasih.